Izin Pak, saya akan menjelaskan bagaimana untuk mengidentifikasi kerusakan di survei kondisi jalan saat ini, di mana kita akan menggunakan metode PKRMS. Nah, untuk metode identifikasi kerusakan di sini juga, ini sebetulnya masih sama dengan metode yang dulu, Pak, yaitu kita menggunakan metode SDI atau Surface Distress Index. Nah, di mana di sini kita eh, menghitung jumlah kerusakan, jenis kerusakan, dan luasan totalnya. Nah, di sini untuk jenis kerusakan sendiri, yang pertama ada alur, retak memanjang, retak melintang, retak buaya, kemudian retak acak, lalu tambalan, dan lubang. Tambalan patching itu kan rata-rata tidak langsung full rata dengan perkerasan existing, jadi tetap dihitung kerusakan. Lalu ada perubahan, pelepasan butiran, dan juga eh, kegemukan aspal di sini, disintegrasi juga, dan rusak tepi. Nah, nanti dari eh, total luasan kerusakan tersebut akan direkap per segmen. Kemudian dari setiap segmen tersebut akan diinput ke dalam aplikasi PKRMS. Nah, selain data kerusakan juga kita akan menginput eh, data-data seperti riwayat jalan itu sendiri, di kapan terakhir diadakan pekerjaan seperti itu, lalu data lebar, LHR, lalu lintas harian, juga jenis perkerasan, lalu eh, data anggaran juga akan dimasukkan ke dalam PKRMS untuk nantinya aplikasi tersebut akan menghitung dan memberikan satu usulan program perbaikan berdasarkan data kerusakan yang ada. Demikian Pak. Jadi seperti itu kita melakukan survei kondisi jalan dengan metode PKRMS ini. Untuk surveinya sendiri itu sama, kita tetap menurunkan tim ke lapangan dan mengukur kerusakan jalan itu selama per ruas. Ya, baik, terima kasih Pak. Sekian dari saya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dalam rapat penjelasan lokasi pekerjaan ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan mohon maaf kita eh, melaksanakan rapatnya secara online dikarenakan itu dan lain hal. Oke, pertama untuk lokasi pekerjaannya sendiri, Bapak Ibu bisa lihat letaknya ada di ruas Jalan Cilengsi Cibeet, kilometer 72 sampai dengan 91, di mana ruas jalan ini terletak di Kabupaten Bogor. Nah, ini untuk data pekerjaannya sendiri dapat terlihat. Nah, ini untuk kondisi visual awal. Saat ini memang eh, kondisi jalannya itu variatif ya. Masih ada kondisi perkerasan yang masih baik, tapi di beberapa titik juga sudah ada yang berlubang, bahkan terkelupas sangat parah. Nah, ini nanti bisa kita lihat di strip map untuk lebih detail kondisinya, untuk berapa parah kerusakan dan berapa panjang kerusakan. Oke, ini untuk skema penanganan yang sudah kita rencanakan.
Ada dua jenis, itu overlay satu lapis dan overlay dua lapis. Tetapi sebelum dilaksanakan overlay, itu kita akan melaksanakan pekerjaan perbaikan CAP alias penambalan lubang terlebih dahulu. Nah, ini adalah detail gambar pekerjaannya. Tipikal potongan, di mana bisa dilihat untuk pekerjaan yang satu lapis itu kurang lebih itu minimal 4 cm atau lebih. Kemudian untuk kemudian yang dua lapis itu untuk ACBC itu 6 cm atau lebih, sementara ACBC-nya setebal 4 cm. Nah, demikian. Terima kasih untuk penjelasan lokasi pekerjaan. Mohon izin, Pak. Saya akan menjelaskan untuk laporan harian, mingguan, dan bulanan untuk pekerjaan yang kita kerjakan saat ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari laporan harian dulu, Pak. Untuk laporan harian harian ini, eh, kita susun berdasarkan buku harian pekerja. Saya akan share untuk untuknya sendiri bagaimana. Oke. Nah, untuk di dalam buku apa laporan harian ini juga pertama terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan apa saja, kemudian peralatan dan bahan konstruksi yang datang, tiba di lokasi, kemudian peralatan yang dipakai apa saja, lalu daftar personil proyek yang terlibat, baik dari penyedia jasa maupun konsultan. Nah, setelah itu apabila terjadi force majeure, misalkan bencana alam atau kejadian cuaca yang kurang baik atau kejadian apapun yang menghambat pekerjaan, itu juga dicatat di laporan harian. Lalu ada usul, kemudian laporan ini diasistensikan dengan konsultan pengawas dan direksi lapangan. Setelah disetujui, tanda tangan dan dilaporkan. Nah, lalu untuk laporan mingguan sendiri itu Pak bentuknya lebih merupakan rekap dari pekerjaan dan total volume kontrak yang sudah berjalan. Laporan mingguan sendiri disusun berdasarkan laporan harian yang telah disetujui, kemudian direkap selama 1 minggu. Nah, lalu disetujui oleh konsultan dan direksi lapangan. Nah, bentuknya sendiri di ini. Jadi di sini kita bisa lihat eh, divisi-divisi pekerjaan. Nah, lalu volume yang dikerjakan pada minggu ini. Di sini ada volume minggu lalu, volume minggu ini, dan kumulatif total sampai saat ini. Di sini bisa dilihat dari volume dan bobot kerjaan. Nanti dari bobot ini bisa di plot ke dalam kurva S untuk keperluan kemajuan pekerjaan. Lalu untuk laporan bulanan sendiri,
Itu total semua yang dari laporan mingguan ditotalkan ke dalam laporan bulanan. Nah, laporan bulanan ini nantinya tergantung dengan cara pembayaran itu bisa digunakan untuk melalui sertifikat atau untuk eh, laporan kemajuan saja. Ini contoh untuk laporan bulanan yang saat ini sudah dalam bentuk yang dirapikan untuk keperluan melalui sertifikat. Nah, sini ada divisi pekerjaan, lalu apa saja yang sudah dilakukan, kuantitasnya dalam kontrak, lalu kuantitas yang sudah dilaksanakan bulan lalu, bulan ini dan kumulatif sampai terakhir bulan yang berjalan. Demikian Pak untuk eh, penjelasan laporan bulanan, harian, dan mingguan. Untuk filenya sendiri akan segera saya kirim. Terima kasih. Oh ya, Pak Agung, sebelum keluar dan menutup rapat ini, eh, kita kan tadi udah dengar ya, untuk kerjaan ini kan dikejar-kejar waktu, lalu ada apa kepentingan yang emang harus dicapai. Nanti kan eh, penyediaannya juga bakal melaksanakan tes di lab kita, tapi meskipun tadi kita dengar sendiri arahannya, jangan lupa kita tetap berdasarkan SOP ya. Kalau misalnya nanti mereka datang terus ada apa menawarkan sesuatu imbalan dengan harapan supaya didahulukan, jangan mau diterima, tetap sesuai antrian aja. Meskipun memang ini pekerjaannya penting dan memang diburu waktu, eh, jangan lupa karena kalau misalnya kita eh, apa ya istilahnya mau menerima dan maksudnya bekerja sama, ya nanti kita juga yang kena gitu. Karena kalau tindakan itu kan termasuk korupsi juga ya. Nah, karena dari itu ingat tetap berpegang pada SOP, tetap berpegang pada perda tarif dan peraturan-peraturan lainnya juga yang berlaku ya. Jangan terus kalau misalnya tidak sesuai spek ya nanti kita kita tulis juga tidak sesuai dengan spek spesifikasi yang berlaku. Jangan karena ini penting terus mereka maksa masukin barang asal pengujian supaya di ACC dan bisa langsung bekerja. Itu jangan mau tolak aja, oke? Ya, terima kasih atas kerja.